Baik, pada segmen kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan terkait dengan biaya proyek, yang mana di sini kita ingin melakukan crash atau percepatan dari proyek yang sudah kita tentukan, yaitu dengan aktivitas A sampai E dengan biaya administrasi 600 US dollar per hari. Dan di sini yang kita inginkan adalah kita coba analisis satu persatu terlebih dahulu apa yang terjadi jika kita melakukan crash untuk semua kemungkinannya. Dan harus kita pahami bahwa untuk kita melakukan crash atau percepatan biaya, kita harus tetap pada prinsip meminimasi ya, minimasi cost. Minimasi cost. Ya, ini akan memperlihatkan dari apa yang akan kita pilih nanti dari sisi kita akan mempercepat aktivitas mana dulu. Nah, sebelum ke sana, mari kita mulai dengan melakukan pemetaan dari proyeknya itu sendiri untuk menentukan mana lintasan kritisnya. Nah, di sini kita akan melakukan proses pemetaan dengan aktivitas pada titik. Atau pada node. Maka di sini kita memiliki aktivitas. Di sini lihat ada masing-masing 6 sel yang kalian lihat. Nah, di sini untuk masing-masing sel saya akan buat sel yang paling pertama ini adalah early start. Di sini adalah untuk nanti aktivitasnya. Di sini early finish. Kemudian di bawah ini ada durasi, ini latest finish, dan di sini latest start ya. Jadi ini yang akan kita buat. Baik, sekarang kita mulai satu-satu. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk si aktivitas A dilakukan paling dulu. Nah, di sini apabila kalian mau tidak membuat dulu start atau dummy start dan dummy finish tidak masalah apabila kasusnya seperti ini. Jadi dummy start untuk ini juga kan nilainya pasti early start, early finish-nya 0 karena tidak ada aktivitas apapun. Oke, di sini aktivitasnya A, kita memiliki durasinya sebanyak 2 hari, kita kemudian setelah A, kita memiliki aktivitas selanjutnya B, yang mana B itu memiliki predesesor A dengan durasi sebanyak 5 hari, durasi normal, kemudian di sini kita memiliki masing-masing aktivitas C dan D, yang mana predesesornya itu B, maka kita memiliki di sini C, di sini D, kemudian untuk durasi masing-masingnya kita bisa lihat di sini. Untuk durasi yang C adalah 6 hari, dan durasi D itu kita ada 7 hari. Kemudian terakhir kita memiliki E, di mana E itu memiliki durasi 4 hari. Oke, nah dari sini kita mulai untuk mencari nilai early start dan early finish untuk perhitungan maju. Jadi A, kita bisa mulai di 0 di sini, maka dengan durasinya 2, berarti kita lanjutkan ada 2. Kemudian B di sini kita mulai dari 2, durasinya 5, berarti 7. Kita mulai C 7 dan D juga 7 kan, bareng-bareng. Terus di sini C itu mulai di 13 dan D itu mulai di 14. Nah, berarti E di sini karena ada kemungkinan menunggu dulu yang D, berarti di sini kita harus memastikan early start-nya yang maksimum. Berarti di sini 14, dan terakhir E-nya kita memiliki latest finish. Early finish-nya 18, kemudian kita tarik mundur untuk mencari nilai latest finish. 18 dikurangi 4, di sini 14, berarti di sini 14 dan 14. Maka 14 kurangi 6, di sini ada 8, 14 kurangi 7 ada 7. Nah, dari 8 dan 7, untuk nilai B-nya kita cari yang minimum, karena di sini kita backward, sehingga logikanya kita balik, berarti di sini latest finish-nya selambat-lambatnya itu ada di 7. Kemudian di sini kita ada 2, dikurangi 5, dan terakhir di sini 2, 0. Nah, setelah ini, kita mulai cari nilai untuk masing-masing slack-nya, untuk menentukan nilai lintasan kritis. Di sini slack A-nya 0, B-nya 0, C-nya di sini ada 1, 14 kurangi 13, D-nya 0, dan E-nya ada 0. Nah, otomatis di sini bisa kalian lihat bahwa lintasan kritisnya dibentuk oleh A, B, D, dan E. Nah, proses selanjutnya yang kalian coba adalah kalian melakukan substitusi nilai pada tabel bawah ini. Nah, pada di sini kita melihat untuk proses awalnya, yang mana proses awal kita akan menganalisis kegiatan yang kita lakukan dan berapa biaya yang diperlukan untuk proses awal di mana kita memiliki lintasan kritis A, B, D, dan E sebelum kita melakukan crash. Di sini kita memiliki durasi normal untuk aktivitas A masing-masing. Kita substitusi saja 2, 5,
6, 7, dan 4. Di sini kita memiliki crash duration-nya masing-masing 2 untuk A, B jadi 4, C jadi 4, D 5, dan E ada 3. Nah, di sini kita juga bisa memiliki biaya per hari untuk crash-nya, yang mana A itu dia tidak bisa dilakukan crash, sehingga biaya per harinya 0, yang B itu 600, C itu 400, D itu kita miliki 700, dan E 500. Oke, dari sini kita bisa mulai untuk initial cost-nya, yang mana biaya di awal kita eh, tidak memiliki biaya di awalnya ya, karena di sini untuk biayanya tuh kita belum melakukan sama sekali crash, saving-nya juga belum ada penghematannya. Maaf ini harusnya di merge ya, saya tidak merge di bawah. Dan kemudian di sini untuk project cost yang awal berarti kita memiliki total hari untuk projectnya selesai kan 18 hari ya. 18 hari berarti kita kita kalikan dengan biaya overhead-nya, karena biaya overhead kan 600 per hari, kali 600 USD per hari. Nah, di sini kita memiliki nilainya adalah 10.800 ya. Nah, dengan ditambahkan dengan kita memiliki total project untuk semuanya, yaitu kita jumlahkan nilai biaya aktivitas normal. Jadi kita jumlahkan semua, mendapatkan hasil di sini 8.100. Nah, sehingga kita memiliki total biaya project awal sebelum kita crash adalah sebesar 18.400. Nah, kita substitusi di sini 18.400. Kemudian kita memiliki durasi proyek. Nah, durasi proyeknya adalah yang kita miliki awal 18 hari. Oke, baru. Nah, setelah sini, maaf, di sini ada satu slide yang kita belum isi, bahwa nilai slack-nya di sini untuk A-nya 0, C-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 0, dan E-nya 0. Di sini berarti kita ketahui nilai aktivitas kritisnya ada di A, B, D, E. Nah, kemudian baru kita baru mulai melakukan proses crashing yang pertama. Di sini, proses crashing akan kita lakukan dengan cara mencari biaya yang paling murah dulu kan, karena kita meminimasi. Nah, dari kemungkinan ini, biaya yang paling murahnya adalah, lihat, di sini titik kritisnya A, B, D, dan E. Berarti kita bandingkan biaya antara A, B, D, dan E. Nah, karena A itu tidak bisa di-crash, kita coret saja dari kemungkinan untuk aktivitas yang kita percepat, sehingga di sini kita akan mempercepat aktivitas dengan biaya yang terendah adalah aktivitas E, yaitu kita akan mempercepat E sebanyak 1 hari. Nah, di sini kita percepat E-nya 1 hari, sehingga durasi dari pekerjaan kita akan berubah, kan? Untuk durasi A masih tetap, B masih tetap, C tetap 4, D 5, nah E-nya menjadi berubah kan, yang asalnya 3 menjadi asalnya 4 menjadi 3. Nah, di sini setelah kalian melakukan perbaikan dari si nilai tabelnya, kita juga harus memperbaiki nilai yang ada pada grafiknya di sini. Karena nilai E yang asalnya 4 kita percepat menjadi 3 hari kan. Nah, otomatis saat nilai E-nya berubah menjadi 3 hari, di sini early finish-nya berubah kan, yang asalnya 14 hari, kalian ditambahkan menjadi 3, berarti 17 hari kalian udah beres. Dan di sini menyebabkan nilai latest finish-nya juga jadi 17 juga. Nah, tapi untuk ke belakangnya kan nggak ada masalah. Mengapa? Karena kita mengubah hanya di yang E saja. Nah, kemudian kita mulai melakukan analisis di biaya. Nah, di sini kita memiliki nilai penghematan, nilai biaya dulu karena kita nge-crash. Berarti nilai biayanya berapa? 500 kan? Nah, 500. Kemudian kalian melakukan penghematan karena tadi kalian menurunkan 1 hari, berarti kalian menghemat 1 hari biaya overhead, yaitu sebanyak 600. Nah, dengan demikian di sini project cost-nya, sehingga kalian mendapatkan penghematan sebesar, di sini harusnya 900 ya, maaf. 8.100, jadi 18.900, bukan 400. Nah, jadi kalian mendapatkan penghematan sebesar 100. Otomatis total biayanya menjadi lebih murah kan, 18.800. Dengan kita memiliki waktu durasi project sebanyak 17 hari. Oke.
Ini yang pertama. Nah, kemudian setelah kita melakukan proses pencarian dan analisis cost, kita juga harus ubah si critical path-nya atau si nilai slack-nya ada yang berubah nggak? Kita lihat 17 kurangi 17 masih 0, 13 kurangi 14 masih 14 kurangi 13 masih 1, ini semuanya 0, berarti si slack-nya masih sama, berarti 0, 0, 1, 0, 0. Oke, kita masuk kepada langkah yang kedua. Di sini setelah kita menentukan si nilai E-nya kita slack, yang mana nilai E-nya kita ubah dari 4 menjadi 3, otomatis ini udah maksimum slack-nya ya, berarti nilai E sudah kita tidak bisa crash lagi. Nah, di sini lanjutannya kita mencari nilai cost yang minimum yang kedua. Nah, minimum yang kedua berarti di antara B dan D kan, karena A udah tidak bisa di crash antara B dan D. Nah, antara B dan D kita bisa lihat nilai yang B itu 600, yang D itu 700. Berarti cost yang paling minimum adalah cost yang B kan di sini. Otomatis kita akan melakukan saving 1 hari untuk aktivitas B. Nah, di sini aktivitas B, run 2, kalian coba percobaan yang kedua, kalian saving 1 hari aktivitas B. Nah, aktivitas B 1 hari kalian saving, sehingga di sini durasinya akan berubah. Yang asalnya 5 hari menjadi 4 hari. Berarti tulis 2, 4, 4, 2, yang asalnya 5 hari jadi 4 hari. Sorry, sebentar, saya sepertinya salah. Jadi pada yang sebelumnya ini harusnya ini normal duration-nya masih 5. Di sini tuh malah crash semua. Sorry. Saya salah lihat. Oke. Di sini harusnya 6, di sini harusnya 7 ya. Oke. Oke, maaf atas kesalahannya. Di sini harusnya 6 dan di sini harusnya 7 karena masih normal ya, belum di crash. Nah, sehingga di sini kita lakukan crash tadi untuk yang B saja, berarti B itu jadi 4 ya, asalnya 5. Kemudian yang C-nya masih sama, yaitu durasinya 6. Nah, di sini. Terus yang D-nya, durasinya masih 7, dan yang E durasinya dia jadi 3, karena udah di crash sebelumnya. Nah, sehingga di sini kalian baru melakukan update untuk si nilai pada networknya gitu. Nah, kalian melakukan update pada nilai network yang mana di sini B-nya kalian percepat menjadi 4 hari durasinya. Dengan demikian di sini akan ada perubahan nilai pada network. Nah, cara berubahnya sama, maju dulu. Berarti kalian lihat di early start-nya untuk 2, durasinya jadi 4, yang jadi asalnya 7 jadi 6 kan. Sini 6, kemudian di sini akan mengubah nilai yang setelahnya. Jadi yang di sini 7 jadi 6 juga, yang asalnya di sini 7 jadi 6, kemudian yang C menjadi nilainya tuh tidak 13 tapi 12. Kemudian yang D juga sama, di sini menjadi 13. Nah, kemudian nilai di E, early start-nya menjadi 13, dan total project-nya akan dipercepat menjadi 16. Nah, jangan lupa kalian harus melakukan track backing lagi untuk menghitung latest finish-nya. Jadi latest finish-nya menjadi 16. 16 kurangi 3 di sini berarti menjadi 13. Nah, 13 akan menjadi latest finish masing-masing untuk yang C dan yang D. Berarti di sini 13, dan di sini juga 13. 13 kurangi 6 berarti akan berubah menjadi 7. 13 kurangi 7 akan berubah menjadi 6. Dan terakhir, di sini 6 akan menjadi latest finish di B. 6, 6 kurangi 4, 2. Nah, berarti udah aman. Oke, kita cek lagi. Sekarang slack-nya ada yang berubah nggak dari sisi si critical path-nya gitu. Nah, di sini kita lihat 16 kurangi 16 masih 0, 12 kurangi 3, 1, 13 kurangi 13 yang D itu masih 0, 6 kurangi 6 juga masih 0. Terakhir untuk A, 2 kurangi 2, 0. Berarti di sini masih sama untuk critical path-nya. 0, 1, 0, 0, 0. Nah, di sini baru kita mulai analisis lagi biayanya. Kalian melakukan satu saving hari, yaitu saving harinya ada di aktivitas B, yang mana aktivitas B ini berbiaya sebesar 600 gitu. Nah, di sini kalian berarti biayanya 600. Penghematan karena saving, kalian menghemat 600 juga. Nah, otomatis di sini kalian tidak menambah atau mengurangi biaya dari si proyeknya. Jadi tetap 18.800
Sorry. Nah, ini dan tetap untuk nah tapi di sini ada perbedaan. Si day saving-nya karena kalian berkurang kan 1 hari, berarti di sini kita memiliki 16. Nah, di sini kan terlihat kalau misalnya kita kembali, kalau misalnya kalian ditanya kapan berapa biaya yang paling rendah, nah lihat tabel di sini. Nah, lihat biaya paling rendah tuh terjadi saat pada titik terendah kan. Nanti ketika next lagi, kemungkinan dia akan naik. Jadi ketika di satu titik terendah, ada nilai sama, kemungkinan setelahnya ketika kalian melakukan crashing, nilainya akan naik. Nah, di sini kita udah memiliki dua nilai yang sama, nilai harinya tuh udah turun, kemungkinan ketika kita melakukan run yang ketiga, nah di sini biayanya akan bertambah. Kurang lebih seperti itu. Baik, sebagai contoh saja, mari kita lakukan sekarang run yang ketiga. Di sini, nah yang run yang ketiga, kita sudah melakukan tadi run untuk A, E, dan B ya. B kita coret dari sini, nilai aktivitasnya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan untuk running yang selanjutnya, yaitu kita akan melakukan crashing untuk antara C dan antara nilai A, B, dan D udah tidak bisa D masih bisa, berarti antara A, B udah nggak bisa, berarti antara A dan D. Nah, di sini kita bisa melihat nilai D akan bisa kita lakukan crash pada run yang ketiga. Nah, di sini kita memiliki nilai savingnya akan masuk ke D, berarti kita saving nilai D-nya sebesar 1. Nah, kemudian setelah kita saving, berarti kita akan mengurangi si durasinya. Nah, mari kita kurangi durasinya, berarti yang asalnya 7, kita kurangi menjadi 6. Di sini, nah saat pengurangan 7 menjadi 6, otomatis kita akan ada yang berubah dari sisi early start dan early finish-nya. Maka kita akan mulai perubahannya dari 6 di sini, durasinya menjadi 6, berarti 6 tambah 6, 12. Nah, kemudian kalian lakukan perbaikan lagi. Untuk setelahnya, ternyata setelahnya di sini masih 12 dan 13, 12 dan 12, berarti di sini dipercepat ya, menjadi 12, kemudian 12 ditambah 3, di sini menjadi 15 hari. Oke, kemudian kalian tarik mundur, 16 di sini jadi 15, 15 kurangi 3 menjadi 12, kalian coret. Nah, di sini latest finish-nya 12, ada 13 dan 13 berarti menjadi 12. Di sini, nah 12 kurangi 6, 6, udah benar, 12 kurangi 6, itu nggak jadi 7, harusnya 12 kurangi 6 itu di sini 6. Oke, dan kemudian setelah itu kita lihat dari latest finish untuk nilai yang B. Yang B di sini 6, kita latest finishnya udah 6. Oke, di sini latest finishnya udah 6, berarti sekarang yang baru kita memiliki satu saving hari, yaitu savingnya sebanyak di D, dan kita sekarang bisa melakukan analisis durasi dan cost-nya. Nah, di sini kita kembali lagi, kita akan setelah kita melakukan saving, berarti durasi yang A masih 2, yang B masih 4, yang C masih 6, nah yang D kurangi 1 menjadi 6, dan yang E dia 3. Di sini kita lihat cost atau biaya untuk melakukan crash di D sebesar 700. Nah, biaya 700, kalian melakukan penghematan hanya 600. Nah, di sini kita bisa lihat si nilainya mulai naik lagi di 18.900. Dan waktu atau harinya kita memiliki 15 hari waktu durasi total proyek. Nah, kemudian kita lihat lagi slack-nya. Sekarang slack untuk yang E, 15 kurang 15 masih 0. Tapi lihat yang C nih, 12 dikurangi 12. Nah, sekarang dia nggak 1 lagi, jadi 0. Nah, si C sekarang menjadi suatu lintasan kritis. 12 kurangi 12, 0. 6 kurangi 6, 0. Dan terakhir, 2 kurangi 2, 0. Baik. Di sini kita sudah bisa melihat saat mulai naik lagi cost-nya, kalian bisa menentukan biaya proyek rendah adalah di 8.800. Dan kalian tinggal memilih mau durasi yang mana, paling cepat 16 hari, paling lama 17 hari. Nah, di sini bisa kita lihat untuk jika kalian melakukan run yang selanjutnya atau kalian melakukan crash yang selanjutnya, yang akan terjadi adalah biaya yang sangat besar dan juga, tapi tadi si durasi proyeknya akan turun. Nah, ini sebagai latihan saja, kita bisa cek
apabila kita mau melanjutkan proses perhitungannya. Di sini kita bisa melihat sekarang untuk proses sisa kita bisa melakukan crash, terakhir kita melakukan crash yang D, di sini menjadi 6, nah di sini D masih bisa dan C masih bisa 2 hari. Dan sekarang semuanya menjadi titik kritis, jadi kalian bisa milih antara C dan D. Nah di sini ketika kalian melakukan crash dan ada 2 percabangan dan sama-sama kritis, kalian harus melakukan crash dua-duanya. Jadi yang kalian saving nggak bisa satu saja, karena kalau satu saja tidak akan menyebabkan si harinya akan menjadi lebih cepat atau si proyeknya tidak akan beres secara lebih cepat. Jadi kalian harus melakukan crash dua-duanya. Ini berarti kalian akan melakukan saving untuk masing-masing C dan D. Berarti di sini kalian saving untuk yang C 1 hari dan yang D 1 hari. Nah, dengan demikian di sini saya ubah lagi warnanya. Kalian akan melakukan saving yang D asalnya 6 hari menjadi 5 hari, dan yang C asalnya 6 hari menjadi 5 hari. Nah, begitu kalian akan melakukan kembali perhitungan early start-nya. Ini udah mulai penuh si slide-nya, jadi kalian harus lihat baik-baik saja. Baiknya sih sebetulnya bisa kalian gambar satu-satu, tapi akan sangat memakan waktu dan lama sekali. Jadi untuk ini bisa asalkan kalian lebih teliti saja. Oke, sekarang kita mulai hitung lagi untuk nilai si early start dan early finish, mulai dari C, 6 tambah 5, sekarang early finish-nya yang asalnya 12 menjadi 13, kemudian, sorry kok jadi 13, jadi 11, kemudian di sini untuk 6 tambah 5 menjadi 11 juga di bawah, sehingga di sini early start untuk proyek yang aktivitas yang E menjadi 11, kemudian di sini 11 tambah 3, terakhir menjadi 14. Nah, di sini proyeknya nurun 14, dan jangan lupa latest finish-nya kalian ubah juga 14, 14 kurangi 3 di sini menjadi 11, kemudian 11 kalian masuk untuk masing-masing C-nya juga di sini 11 dan 11, kemudian 11 dikurangi 5, kalian memiliki nilai latest start-nya menjadi tetap 6 ya, 11 kurangi 5 tetap 6, kemudian di sini 11 kurangi 5 juga sama, masih tetap 6 ya. Oke, jadi di sini nggak dicoret, maaf. Oke, baik. Nah, berarti di sini kita sudah mendapatkan untuk durasi masing-masing menjadi 2, 4, 6 kurangi 1 menjadi 5, 6 kurangi 1 juga 5, di sini 3 ya. Nah, dengan demikian kita memiliki day saving-nya tuh sebanyak 2 hari. Nah, yang mana di sini untuk cost-nya, kalian tadi melakukan crash untuk C dan D. Berarti di sini biayanya 700 ditambah 400, berarti 1.100 ya. Nah, kemudian di sini kalian melakukan penghematan hanya 600 atau 1 hari saja, sehingga kalian mendapatkan biaya proyek sebesar 19.000. Nih, di sini nilainya 19.000. Sorry, cost-nya sebentar, run 4 itu kalian cost-nya tuh crash-nya 400 ya. Tambah 700 tuh 1.100. Berarti di sini kalian biayanya tuh 1.100 dikurangi biaya proyek savingnya 600, berarti kalian akan menambah biaya sebesar 500 ya. Berarti di sini kalian memiliki biaya 19.000 tambah 500 berarti 19.400 ya. Oke. Di sini kalian dapatkan nilai 19.400. Maka dari itu nilainya kalian akan mendapatkan durasi proyeknya menjadi 14 hari. Oke, nah di sini kita cek lagi tadi untuk si slack-nya. Nah, slack-nya kan sekarang ini yang E 14 kurangi 14, 0. Nah, yang C 11 kurangi 11, 0. Yang D 11 kurangi 11, 0 juga. Berarti semua masih tetap sama untuk slack-nya. Semuanya menjadi 0. Oke, run 4 tadi lupa, slack-nya juga semuanya jadi 0 kan ya. Jadi semuanya titik kritis. Baik, nah di sini kita sudah melihat kan makin ini malah menjadi makin mahal. Nah, ini untuk cek saja. Dan terakhir di sini
kita memiliki sisa untuk nge-crash yang D-nya habis, sisanya C kan. Nah, tadi saya sudah bilang di awal bahwa kalau misalnya kalian melakukan percepatan, kalau ada dua titik yang kritis yang kalian lakukan hanya satu, yang terjadi kalian tidak akan mengubah waktu proyeknya. Maka di sini kalau misalnya kita mau coba, kita melakukan crash untuk yang nilai si yang C gitu. Misalnya ya, kita lakukan crash untuk yang C, day save-nya 1, berarti di sini dari 5 kita ubah menjadi 4 ya. 4, berarti di sini kita ubah durasinya. 6 tambah 4 menjadi asalnya 11, jadi 10. Kemudian di sini kita ada 10 dan 11, otomatis di sini masih early start-nya bisa hanya dimulai saat 11. Kemudian di sini 11 ditambah durasinya itu tetap 14. Nah, kan di sini masih sama kan si mulainya, si berakhirnya tetap di 14. Balik lagi 14 kurang itu 13 11. Di sini latest startnya 11, maka untuk masing-masing nilainya di sini kita dapat 11 dua-duanya dan 11 dikurangi 4. Nah, di sini baru berubah 11 kurangi 4 menjadi 7 ya. 11 kurangi 4 ya. Ya, oke, 7. Nah, di sini kita bisa mulai di latest finish-nya di 7 kan, berarti di sini 7, berarti ini 11 kurangi 5, masih 6. Dan terakhir di sini 7 sama 6, berarti latest finish-nya yang paling cepat, berarti 6. Nah, oke. Berarti di sini kita udah mendapatkan durasi yang baru, yaitu 2, 4, 5, 4, dan 3. Dan kita memiliki slack. Nah, lihat slack yang C berubah lagi yang asalnya 0 jadi 10 dan 11, maka di sini slack-nya ada 1. Jadi kembali lagi ke 1. Dia bukan titik kritis lagi dan tidak ada yang berubah. Berarti di sini slack-nya menjadi 0, 0, 1, 0, 0. Dan terakhir, kita memiliki cost untuk melakukan percepatan di C400 dan penghematannya di sini hanya 600. Tidak ada penghematan sama sekali, sorry. Karena tetap 14 kan harinya. Oke. Dan malah biaya proyeknya bertambah jadi 19.800 dengan waktu proyeknya tetap sama 14 hari. Oke. Nah, berarti tadi kita sudah bisa melihat ya, tergantung kalian akan diminta untuk menyelesaikan masalah seperti apa. Apakah minimasi cost, yang mana minimasi cost kalian bisa pilih antara 18.800 di 17 hari atau 16 hari, atau kalian diminta untuk terus-terusan melakukan atau mencari kapan waktu yang paling minimum untuk mengerjakan proyek ini, yaitu di 14. Jadi jangan pilih 14 hari dengan nge-crash semua, karena ini cost-nya lebih besar gitu. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Terima kasih, dan kita bertemu di kelas.